Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu sains dan bagaimana mengajarkan sains kepada peserta didik dan nanti kaitannya dengan kurikulum merdeka. Ya. Kayak pemahaman terkait dengan sains dan bagaimana mengajarkannya, termasuk nanti kurikulum merdeka ini menjadi dasar ya Bapak dan Ibu, akan menjadi dasar Bapak dan Ibu ketika nanti harus mengimplementasikan pembelajaran yang berbasis STEM ya, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Baik itu nanti Bapak Ibu memposisikan sebagai model pembelajaran STEM ataupun sebagai pendekatan pembelajaran STEM ya. Jadi pemahaman terkait dengan sains, kemudian juga bagaimana mengajarkannya, termasuk kurikulum merdeka, ini nanti perlu Bapak Ibu pahami dengan utuh agar nanti bisa membantu Bapak dan Ibu ya ketika harus mengimplementasikan ataupun menerapkan pembelajaran yang berbasis STEM begitu. Oke ya, Bapak dan Ibu, ini sebetulnya materinya mengulang ya Bapak dan Ibu, karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah mempelajari terkait dengan sains, esensi dari sains, hakikat sains, dan lain sebagainya. Oke, dari slide ini saya ingin menekankan kepada Bapak dan Ibu bahwa ketika Bapak dan Ibu mengajarkan sains, termasuk biologi, Bapak Ibu harus paham bahwa yang harus Bapak Ibu ajarkan tentunya tidak hanya produk. Ya, yang harus Bapak Ibu ajarkan tidak hanya produk. Selama ini Bapak dan Ibu mungkin ya terbiasa mengajarkan produk ya, materi pengetahuan kepada peserta didik. Buku ajar itu kan isinya produk ya Bapak dan Ibu, produk berupa pengetahuan tentang sains, pengetahuan tentang biologi. Jadi yang tidak boleh Bapak Ibu kesampingkan bahwa di dalam sains, di dalam biologi itu tidak hanya ada produk, tapi ada proses, ada sikap, ya, yang juga harus Bapak Ibu bekalkan, ajarkan kepada peserta didik, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, ketika mengajarkan sains, mengajarkan biologi, ya tentunya tidak hanya materi yang harus Bapak Ibu sampaikan, tapi ada proses. Ya, Bapak Ibu mungkin mengenal ada yang namanya metode ilmiah, ya, proses ilmiah, ya, metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, itu adalah langkah-langkah sistematis kan ya Bu ya, langkah-langkah sistematis yang dibenarkan untuk menggenerate, menghasilkan sebuah pengetahuan ilmiah. Ya, pengetahuan ilmiahnya nanti dianggap sebagai produk, ya, produk sains, produk biologi, fisika, kimia, begitu, ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya sikap ilmiah, ya, Bapak dan Ibu tentunya familiar dengan yang namanya sikap ilmiah. Ada objektif, ada tekun, jujur, ya, tidak percaya tahayul, dan sikap-sikap ilmiah yang lain. Nah, tentunya ini menjadi penting juga Bapak dan Ibu ketika peserta didik nanti harus menjalankan proses ilmiah, menjalankan metode ilmiah, ya, karena harus dibarengi, dijiwai dengan sikap ilmiah, ya, termasuk nanti yang namanya keterampilan proses, ya, KPS ini menjadi sesuatu yang penting juga, ya, agar nanti peserta didik bisa menjalankan proses ilmiah atau langkah-langkah metode ilmiah. Ya, jadi ini yang memang menjadi dasar ya Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu nanti harus mengajarkan sains. Jadi Bapak dan Ibu tentunya harus paham bahwa yang Bapak Ibu ajarkan tidak hanya produk, tidak hanya materi, tapi metode ilmiahnya, proses ilmiahnya, keterampilan prosesnya, plus sikap ilmiahnya juga harus dibekalkan, diajarkan kepada peserta didik. Termasuk juga hal-hal yang lain di sini, ya, seperti misalkan ada sifat atau karakter yang memang harus ada juga, ya, di situ dibutuhkan juga oleh peserta didik begitu. Ya, misalkan yang namanya kreativitas, ya, kemudian tanggung jawab, subjektivitas, kemudian pemahaman terkait dengan bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang bisa berubah, ya, tidak mutlak, ya, ketika ada data baru, ada informasi baru, boleh jadi bisa merubah yang namanya pengetahuan, ya, bisa merubah yang namanya produk, ya, atau pengetahuan yang sebelumnya sudah ditetapkan, begitu, ya. Oke, kemudian, nah ini juga perlu Bapak Ibu pahami, ketahui bahwa
pemerintah melalui kurikulum itu sudah menetapkan standar pembelajaran untuk setiap mata pelajaran, begitu ya. Nah, ini sebagai perbandingan saja Bapak dan Ibu ya, kalau kita perhatikan ini kurikulum sains di beberapa negara, Amerika, Australia, Singapura, termasuk di sini Indonesia. Nah, kalau kita lihat yang di Indonesia Bapak dan Ibu di sini adalah standar proses pembelajaran sains itu harus inquiry. Ya, jadi harus seperti pengalaman ilmuwan. Ilmuwan itu kan setiap saat, setiap hari dia berinquiry, ya, menemukan sesuatu melalui langkah-langkah proses metode ilmiah, begitu. Itu adalah proses inquiry, begitu. Dan itu menjadi standar ya Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu nanti mengajarkan sains kepada peserta didik, ya. Nah, ada dua fokus penting ya kalau kita lihat di dalam kurikulum. Yang pertama adalah konten, kemudian yang kedua adalah standar proses pembelajarannya yang memang harus inquiry. Nah, kalau kita bandingkan Bapak dan Ibu dengan di negara-negara yang lain, sebetulnya kurang lebih hampir sama begitu ya. Di Singapura misalnya, di sini ada scientific practice, ya, praktek saintifik. Nah, ini sebetulnya ya praktek saintifik ini mendukung proses inquiry. Jadi kalau misalkan di kita standarnya harus inquiry, berarti scientific praktiknya ya melakukan observasi, ya kemudian merumuskan hipotesis, mengidentifikasi masalah, membuat pertanyaan penelitian, mendesain percobaan, ini menjadi sesuatu yang memang penting, ya. Jadi scientific practice ini sebetulnya keterampilan proses, ya. Kemudian juga ada core idea, ya, kontennya, isinya, materi yang harus dibekalkan, diajarkan kepada peserta didik, ini analog dengan konten tentunya ya. Kemudian ada scientific endeavor, ya. Scientific endeavor ini adalah sikap ilmiah yang juga harus dibekalkan. Sekarang kalau kita lihat di Australia Bapak dan Ibu juga kurang lebihnya sama dengan di Singapura, ya. Kemudian kalau kita lihat di Amerika juga, di sini kalau kita perhatikan di kolom yang pertama di sini ada praktik, scientific practice and engineering process. Ya, ini sebetulnya pengembangan dari scientific praktik ya Bapak dan Ibu. Jadi yang mendasari sains, teknologi, engineering, matematik sebetulnya dari sini, dari standar proses pembelajaran sains yang ada di Amerika. Sebelumnya saya menyampaikan ada NGSS ya Bapak dan Ibu, ya. Next Science NGSS itu adalah semacam kurikulum ya, kurikulum sains untuk menyiapkan generasi muda Amerika di masa yang akan datang, ya. Di situ ada praktik science and engineering, ada cross cutting konsep, kemudian ada disiplin core idea, ya. Jadi ini standar pengajarannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini standarnya sudah sains, teknologi, engineering, and matematik. Karena di dalam STEM itu kan ya ada 3 core utamanya atau intinya. Ya, yang pertama adalah praktik scientific and engineeringnya. Ya, jadi ada praktek scientific and engineeringnya. Kemudian ada cross cutting konsep. Jadi konsep-konsep yang memang terkait antara beberapa disiplin ilmu, kemudian ada core idea-nya, ya. Core idea yang nanti akan menjadi pengetahuan dasar bagi peserta didik ketika harus mengimplementasikan, menerapkan konsep-konsep sains, ya. Jadi ketika misalkan sekarang di Indonesia ingin menerapkan STEM, ya sebetulnya dasarnya dari sini Bapak dan Ibu ya, dari NGSS. Ya, Next Science Curriculum Standar, ya, ada di Amerika begitu ya. Jadi kurikulum standar Amerika khususnya pada mata pelajaran atau bidang ilmu sains begitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, tentunya Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui kurikulum begitu ya. Di dalam kurikulum Bapak Ibu bisa melihat ada tujuan pembelajaran biologi ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, ini saya ambil dari kurikulum Merdeka gitu ya, dari kurikulum Merdeka. Ini mata pelajaran sains ya di SMA, biologi di SMA.
Yang di highlights ini adalah poin-poin pentingnya ya Bapak dan Ibu. Ya. Di tujuan dari pembelajaran khususnya mata pelajaran biologi adalah diharapkan nanti peserta didik bisa memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global, berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah, ya. Kemudian di highlights yang lainnya melalui pengembangan sejumlah pengetahuan tersebut diharapkan dibangun pula akhlak mulia, sikap ilmiah, jujur, objektif, ya, kreatif, mandiri, inovatif, bergotong royong, kemudian berkebinekaan global. Oke, kemudian juga di sini kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, melalui keterampilan proses juga dibangun sikap ilmiah, profil pelajar Pancasila khususnya mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Nah, kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, ya tujuan dari pembelajaran sains, baik kita lihat dari tujuan pendidikan nasional, itu kan kalau kita kelompokkan, kalau kita lihat konteksnya di kurikulum 2013, itu kan ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Ya, sikap, pengetahuan, keterampilan. Kalau di kurikulum yang lama kan konteksnya kognitif, afektif, psikomotor. Ya, pada prinsipnya sebetulnya sama begitu ya. Jadi tujuan pembelajaran mata pelajaran biologi ini ingin mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara utuh. Jadi tidak hanya nanti peserta didik itu memahami dan bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan konsep pemahamannya terkait dengan biologi, tapi justru tujuan pembelajaran biologi itu lebih jauh dari itu, begitu ya. Bagaimana bisa menciptakan pribadi yang kreatif, yang jujur, objektif, begitu ya, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global dan lain sebagainya. Jadi ini tentunya menjadi dasar Bapak dan Ibu ketika nanti Bapak dan Ibu harus mengemas sebuah pengalaman belajar sains. Ketika nanti harus mengemas misalkan melalui pendekatan STEM, ya baik nanti Bapak Ibu terapkan sebagai pendekatan, sebagai model, ya model sains, teknologi, engineering, dan matematik, tentunya orientasinya harus ke sini, gitu ya, orientasinya harus ke sini, kemudian juga harus sesuai juga dengan hakikat tadi, ya. Jadi kalau kita berbicara hakikat juga sebetulnya sejalan dengan ini ya Bapak dan Ibu. Ada sikap, ada proses, ada produk yang harus dibekalkan kepada peserta didik. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini sebetulnya sejalan ya, relevan ya. Karena kalau kita perhatikan di sini tidak hanya pengetahuan tentang biologinya yang harus kita bekalkan, juga sikapnya, kemudian apa namanya disposisi berpikirnya juga yang harus dibekalkan gitu ya. Ada kreatif, kritis ya. Kemudian kemampuan problem solving itu menjadi kemampuan penting juga yang memang harus nanti dibekalkan. Oke, jadi ini terkait dengan yang tadi ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu nanti ketika mengajarkan biologi, mengajarkan sains kepada peserta didik, ya, jadi harus tahu bahwa Bapak dan Ibu harus membekalkan kompetensi kemampuan yang utuh, tidak hanya pengetahuan biologi saja, tidak hanya keterampilan proses saja, gitu ya, tidak hanya kemampuan problem solving saja, tapi juga kalau kita perhatikan di sini ya kolomnya atau lingkupnya ada tujuan spiritual, ada tujuan disposisional, kemudian juga ada tujuan operasional. Kalau tujuan operasional kan di sini terkait dengan materi, gitu ya, pemahaman dan juga aplikasi terhadap materi yang sudah dipelajari, dipahami. Tujuan disposisi ini terkait dengan kemampuan berpikir, ya, kreatif, kritis, problem solving, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga jangan lupa ada tujuan spiritual. Nah, saya yakin ini sejalan dengan hakikat IPA yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi harus membekalkan sikap, membekalkan prosesnya, kemudian juga membekalkan produknya, ya, yang dalam hal ini adalah pengetahuan, begitu, ya. Nah, sekarang sedang tren ya Bapak dan Ibu terkait dengan pembelajaran proyek ya. Jadi pengetahuan terkait dengan pembelajaran proyek juga ini menjadi sesuatu yang penting karena ketika nanti Bapak dan Ibu menerapkan apa namanya STEM itu biasanya ya pelaksanaannya melalui proyek tertentu. Ya, peserta didik melaksanakan suatu proyek yang nanti si proyeknya itu bisa memfasilitasi
science, ya, kemudian teknologi, engineering, and matematik, ya. Jadi selama ini mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah ya mengimplementasikan proyek. Ciri khasnya ada produk yang dihasilkan. Tapi justru sebetulnya titik beratnya bukan di produk yang dihasilkan, tapi bagaimana peserta didik itu bisa menghasilkan produk, ya. Jadi harapannya prosesnya itu yang bisa membangun kemampuan disposisi berpikir, gitu ya. Berpikir kritis, berpikir kreatif, problem solving, dan lain sebagainya, begitu, ya. Jadi pola pikir itu yang memang nanti ingin dibekalkan melalui proyek, tidak hanya sebatas nanti ada produk yang dihasilkan. Dan produknya juga nanti harus problem solving, begitu ya. Harus bisa menyelesaikan permasalahan yang memang diangkat di awal pembelajaran proyek, gitu. Dan proyek ini adalah model pembelajaran yang memang memerlukan waktu yang lama, begitu ya. Yang namanya proyek itu jangan dipaksakan dikerjakan semuanya di kelas, begitu ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu bisa mengkondisikan proyek ini karena memang waktunya panjang, bisa dikerjakan di rumah juga proyeknya, begitu. Cuman mungkin nanti perencanaannya bisa dilakukan di sekolah, begitu. Kemudian hasilnya nanti juga bisa dipresentasikan, didiseminasikan di sekolah, gitu. Ya. Dan inquiry ini menjadi sesuatu yang penting juga karena ini mendasari semuanya. Ya, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin menerapkan STEM, ingin menerapkan proyek, maka proses inquiry-nya, ya, metode ilmiahnya ini harus betul-betul dikuasai oleh peserta didik, begitu, ya. Karena tujuan dari pembelajaran inquiry itu adalah menghasilkan peserta didik yang punya kemampuan inquirer, ya, punya kemampuan seperti layaknya seorang ilmuwan, begitu. Jadi sikap mental seorang ilmuwan atau keterampilan seperti layaknya seorang ilmuwan terlebih dahulu yang memang harus dibekalkan, begitu. Karena kalau kita perhatikan tadi di kurikulum ini menjadi standar, ya, standar proses pembelajaran sains termasuk biologi. Oke, barangkali itu Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi silakan Bapak Ibu bisa baca lagi, pahami lagi, ya, terkait dengan hakikat sains, kemudian juga kurikulum Merdeka, ya, karena kurikulum Merdeka juga menghendaki seperti itu, ya. Jadi esensi dari Merdeka di situ kan Bapak dan Ibu, ya, esensi dari Merdekanya bagaimana Bapak dan Ibu nanti bisa memberikan pelayanan yang boleh jadi mungkin berbeda-beda untuk setiap peserta didik, gitu. Ya, karena boleh jadi potensi pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik di awal pembelajaran beda-beda. Sehingga kita juga harus memberikan pelayanan yang berbeda-beda juga, pelayanan pembelajaran yang berbeda-beda, sehingga ya merdekanya itu di situ, begitu, ya. Jadi boleh jadi nanti bisa terjadi one person, one kurikulum, ya. Selama ini kan dipukul rata ya Pak dan Ibu, selama ini dipukul rata, begitu, ya. Oke, itu barangkali Bapak dan Ibu, ya. Jadi silakan Bapak Ibu pahami lagi karena ini nanti akan mendasari model pembelajaran ataupun pendekatan pembelajaran STEM yang nanti Bapak Ibu akan coba implementasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.